Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kowi Rosyid, NIM 87203181547, Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti. Dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Di sini saya akan membawakan mata kuliah Ekonomi Syariah dengan materi lembaga aktivitas ekonomi syariah, yang dimana adalah mengatur, mengawasi, melindungi untuk semua industri keuangan yang sehat. Kemudian selanjutnya, yang pertama adalah asuransi syariah. Asuransi syariah adalah asuransi berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong-menolong, ta'awuni, dan saling melindungi, takafuli di antara para peserta melalui pembentukan pengumpulan dana tabaru yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu. Kemudian selanjutnya adalah reksadana syariah. Reksadana syariah adalah wadah untuk mengumpulkan dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang disesuaikan dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam, antara lain dengan portofolio penempatan dana di instrumen keuangan syariah seperti saham syariah dan sukuk. Selanjutnya, pegadaian syariah. Pegadaian syariah sendiri berasal dari prinsip Islam yang dikenal dengan sebutan rahan, yang berarti tetap atau lama. Dengan kata lain, penahanan suatu barang dan jangka waktu tertentu. Beberapa lalu ahli juga menyatakan bahwa rahan juga berarti menjadikan barang memiliki nilai harta sebagai jaminan pada utang piutang. Contoh produk pegadaian syariah adalah untuk memperoleh manfaat dari pegadaian syariah ini dapat digunakan beberapa produk pegadaian syariah, yaitu rahan, arum, produk logam mulia, dan produk amanah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pasar modal syariah. Umumnya pasar modal syariah merupakan wadah bertemunya pembeli dan penjual tetap terhadap berbagai efek surat berharga yang bersifat jangka panjang. Berkaitan dengan hal tersebut, pembeli disebut dengan investor, sedangkan penjual disebut dengan emitmen. Jenis produk pasar modal syariah adalah saham syariah, obligasi syariah, sukuk, yang merupakan surat berharga atau efek berupa penyertaan modal yang diterbitkan oleh penerbit sukuk dan dilakukan sesuai prinsip syariah Islam. Kemudian selanjutnya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS tidak dapat dikonversi menjadi Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini atau BPRS hanya dapat didirikan dan atau dimiliki oleh satu warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia. Kedua, pemerintah daerah. Ketiga, dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam satu angka dan angka yang lainnya. Yang ketiga, kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, menempatkan dana pada bank syariah lainnya dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau akad wadiah, dan investasi berdasarkan akad mudharabah dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Itu adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau biasa yang disingkat adalah BPRS. Itu banyak sekali dan wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia. Selanjutnya, Dewan Syariah Nasional adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan. Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah adalah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Bertugas untuk mengawasi pengelolaan reksadana syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah DPS melanjutkan Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia atau biasa yang disingkat yakni
DSN MUI yang sebelumnya telah menentukan apakah reksadana syariah tersebut sudah sesuai syariah atau halal. Jadi itu diperiksa kembali oleh Dewan Syariah Nasional. Selanjutnya, Dewan Syariah Nasional DSN, pengertiannya adalah merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi keuangan, berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa dan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah atau DPS tadi yang ada di lembaga keuangan syariah. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN MUI Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia untuk dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. Tugas dari DSN ini atau Dewan Syariah Nasional yaitu yang pertama, menetapkan fatwa atas sistem kegiatan produk dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya, mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya, membuat pedoman implementasi fatwa untuk menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkannya multi penafsiran pada saat mengimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya. Selanjutnya, mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.